Halo teman-teman, saya Cecilia Malanua dari Universitas Trinita Manado, Prodi Farmasi. Di sini saya akan membahas ilmu resep, yaitu pengertian obat dan sediaannya. Oke, yang saya ketahui pengertian obat ada dua, pengertian obat secara umum dan pengertian obat secara khusus. Yang kita bahas pengertian obat secara umum dulu ya. Obat mempunyai pengertian yaitu, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam ataupun bagian luar. Gunanya untuk mendiagnosis obat, mencegah, mengurangi ataupun mengobati penyakit ataupun gejala penyakit. Contohnya seperti luka ataupun kelainan itu bisa terjadi kepada manusia ataupun hewan. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian obat secara khusus. Pengertian obat secara khusus ada 7, masing-masing dari obat jadi, obat paten, obat baru, obat asli, obat tradisional, obat esensial, dan obat generik. Obat jadi, yang pertama, obat jadi ialah obat yang dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, pil, kaplet, supositoria, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknisi sesuai buku resmi tentang farmasi. Dan yang kedua, obat paten. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus atau kemasan yang asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru. Obat baru yaitu obat yang berisi zat berkhasiat maupun ada juga obat yang berisi zat tidak berkhasiat. Dan yang keempat, obat asli. Obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan alami Indonesia dan diolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan obat ini kebanyakan dipakai untuk pengobatan tradisional. Berhubung dengan pengobatan tradisional, dari salah satunya ini ada pengertian juga obat tradisional. Nah, obat tradisional ini yaitu obat yang didapat dari bahan alam, bisa dari luar Indonesia juga, seperti mineral, tumbuhan atau hewan. Dan obat tradisional ini sama dengan obat asli karena banyak biasa digunakan untuk pengobatan tradisional juga. Dan obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang sudah ditetapkan Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir ketujuh, obat generik. Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungannya. Ya, sekarang kita lanjut bahas untuk lanjut bahas penggolongan obat. Yang pertama, penggolongan obat itu ada 7, yaitu pertama menurut kegunaan obat, menurut cara penggunaan obat, menurut cara kerjanya, menurut undang-undang, dan menurut sumber obat, dan membentuk sediaan obat atau bentuk kesediaan farmasi yang bisa kita katakan dalam ilmu farmasi ya. Dan yang ketujuh, menurut fisiologis dan biokimia dalam tubuh. Yang pertama, penggolongan obat menurut kegunaan obat yaitu untuk mencegah, untuk diagnosis, dan untuk menyembuhkan. Dalam bahasa farmasi itu biasa disebut terapeutik. Ya, pengertiannya hampir sama yang tadi saya sudah jelaskan di pengertian secara umum ya. Yang kedua, menurut cara penggunaan obat. Menurut cara penggunaan obat yaitu pemakaian dalam, biasanya kita mendapatkan obat yang kita tebus di apotek. Kita mendapatkan obat yang sudah ditaruh di stak obat dan mempunyai aturan pakai yang biasa ditulis di kertas yaitu, tapi bukan hanya kertas yang biasa, tapi menunjukkan bahwa kalau etiket putih itu pemakaian dalam. Jadi yang biasa sepertinya biasa yang diminum langsung. Tapi ada juga yang untuk pemakaian luar yaitu etiket berwarna biru. Contohnya melalui vagina, biasa melalui nasal, injeksi ataupun membran mukosa. Jadi tidak langsung di mulut. Jadi kalau yang etiket putih itu yang oral, yang minum,
dan etiket biru untuk pemakaian luar. Seperti kalau yang obat luar seperti tetes telinga ataupun obat yang akan dimasukkan di vagina ataupun rektal gitu. Yang ketiga, menurut cara kerjanya. Menurut cara kerjanya ini ada dua, lokal dan sistemik obat ya. Yang pertama, menurut cara kerjanya, kalau untuk lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Dan yang kedua, menurut cara kerjanya biasa sistemik. Sistemik itu obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh manusia secara oral. Tadi seperti saya bilang itu minum. Dan yang keempat, menurut undang-undang. Nah, menurut undang-undang ini obat ada beberapa macam. Ada juga yang bisa dikeluarkan dengan resep dokter. Ada juga harus obat yang dikeluarnya dengan pakai atas anjuran dokter dan tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, seperti ini. Narkotika, yaitu obat yang tersebut yang diperlukan dalam bidang pengobatan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian yang sangat tinggi bagi masyarakat jika digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dari dokter. Contohnya seperti obat batuk kodein, seperti itu. Dan kedua, obat psikotropika. Obat psikotropika itu termasuk obat yang berbahaya. Kalau narkotika seperti obat bius, seperti itu ya. Dan psikotropika itu obat berbahaya, yaitu psikotropika merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, cara merangsang bahkan mengubah pikiran ataupun kelakuan seseorang. Obat yang termasuk dalam golongan psikotropika juga ini tidak bisa dikonsumsi tanpa pengawasan atau anjuran dari dokter. Contohnya diazepam, seperti itu. Dan obat keras. Obat keras ialah obat yang mempunyai tekanan atau dosis yang maksimum, diberi tanda khusus. Obat yang keras itu diberi tanda khusus seperti gambarnya kalau di kemasannya itu ada gambar khusus, yaitu lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan huruf K. Jadi itu artinya obat keras. Dan selanjutnya obat bebas. Nah, obat bebas ini ialah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Dan yang terakhir, obat bebas terbatas ialah obat keras yang dapat diberikan tanpa resep dalam bungkus aslinya dari pabriknya. Tuh. Dan ini selanjutnya menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan biasanya bersumber dari tumbuhan, hewan, mineral, atau misalnya sintetis atau tiruan gitu, atau buatan, misalnya kamfer sintetis, mikroba ataupun jamur, misalnya antibiotik, misalnya contohnya penisilin, seperti itu. Yang selanjutnya keenam, menurut bentuk sediaan obat atau yang biasa digunakan di bahasa farmasi yaitu bentuk sediaan farmasi. Yaitu ada 3 bentuk, yaitu bentuk padat, bentuk setengah padat, atau bentuk cair, atau yang disebut biasa larutan. Bentuk padat biasanya dia serbuk, tablet, pil, kapsul, atau suppositoria. Dan yang kedua bentuk setengah padat. Bentuk setengah padat itu contohnya seperti salep, krim, atau pasta. Dan yang ketiga bentuk cairan yang saya katakan tadi seperti atau enggak, yang bisa dikatakan larutan. Itu sirup, eliksir, ataupun injeksi. Dan yang terakhir menurut fisiologis dan biokimia dalam tubuh. Ada 3, yaitu farmakodinamis, kemoterapeutik, ataupun diagnostik. Yang pertama, obat farmakodinamis itu obat yang bekerja mempercepat atau memperlambat proses biokimia dalam tubuh. Contohnya hormon. Itu atau biasa disebut dengan hormon. Obat kemoterapi yaitu obat yang dapat membunuh parasit ataupun kuman dalam tubuh. Dan yang ketiga, obat diagnostik yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis
atau yang disebut itu pengenalan penyakit dalam tubuh, misalnya saluran lambung, saluran usus, dan saluran empedu seperti itu. Dan yang terakhir, di pengertian obat dan sediaannya ini termasuk kita berhubungan dengan resep. Obat biasanya dikeluarkan memakai resep asli dari dokter. Nah, pengertian resep yaitu resep adalah permintaan tertulis dari seseorang atau dari seorang dokter, bisa juga dokter gigi, dokter hewan, ataupun dokter umum, yang diberi izin berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku kepada apoteker. Nah, sekian penjelasan saya tentang ilmu resep, semoga bermanfaat. Dan saya Cecilia Lanuah, salam farmasi.